Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Tak lupa sholawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti halnya sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sani Ariwianto dengan NPM 207522068, program studi D4 Akuntansi Bisnis Digital, kelas 4B. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pengantar akuntansi manajerial. Adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian akuntansi manajerial, yang kedua, menjelaskan perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan, yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan fokus akuntansi manajerial terkini, yang keempat, menjelaskan peraturan akuntan manajerial dalam sebuah organisasi, yang kelima, menjelaskan pentingnya perilaku beretika untuk manajer dan akuntan manajerial, dan yang keenam, menentukan 3 bentuk sertifikasi yang tersedia bagi akuntan manajerial. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan informasi bagi manajer. Akuntansi manajerial memiliki 3 tujuan luas, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan kegiatan keorganisasi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan, adalah sebuah formulasi kegiatan yang terperinci untuk meraih hasil tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menetapkan sasaran untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjangnya dengan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan yang telah ada. Yang kedua yaitu pengendalian, adalah kegiatan pengawasan dari penerapan sebuah rencana. Pengendalian biasanya dicapai dengan memperbandingkan kinerja yang telah dilakukan atau yang sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan sebelumnya. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasikan atau dalam menjalankan suatu rencana. Berdasarkan penilaian dari seorang manajer tersebut dapat memutuskan untuk membiarkan pelaksanaan tersebut tetap berlangsung atau mengambil tindakan perbaikan tertentu agar langkah yang diambil sesuai dengan rencana awalnya, dan juga bisa melakukan beberapa perencanaan ulang. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Di sini maksudnya adalah dapat memilih di antara berbagai pilihan yang ada. Misalnya, jika BMW berpikir tentang kemungkinan untuk menawarkan sebuah mobil yang berbahan bakar bensin dan hidrogen, keputusan akhir BMW akan menjadi lebih baik jika informasi tentang berbagai pilihan, misalnya terkait dengan bensin dan hidrogen serta kombinasi keduanya, diperoleh dan tersedia bagi manajer. Satu di antara beberapa peranan utama sistem informasi adalah menyediakan informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan bagi seorang manajer. Yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu ada target pengguna. Pada akuntansi manajerial, targetnya lebih berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna internal. Sedangkan pada akuntansi keuangan, target penggunanya berfokus pada pengguna eksternal. Yang kedua yaitu batasan pada masukan dan proses. Pada akuntansi manajerial tidak terikat pada aturan-aturan yang ditetapkan atau yang berlaku. Sedangkan
Pada akuntansi keuangan, itu terikat pada aturan yang berlaku. Akuntansi manajerial tidak memiliki lembaga khusus yang mengatur format, isi, dan aturan dalam memilih, masukan, proses, dan penyusunan laporannya. Sedangkan akuntansi keuangan memiliki format khusus maupun isi dan aturan dalam memilih, masukan, proses, dan penyusunan laporannya. Yang ketiga yaitu jenis informasi. Batasan dalam akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi. Sedangkan dalam akuntansi manajerial, informasi dapat berupa informasi keuangan, non-keuangan, dan lebih bersifat subjektif. Yang keempat ada orientasi waktu. Akuntansi keuangan memiliki orientasi historis, sedangkan akuntansi manajerial memiliki orientasi pada masa yang akan datang. Akuntansi keuangan di sini mencatat dan melaporkan kegiatan yang telah terjadi. Meskipun juga akuntansi manajerial juga mencatat dan melaporkan kegiatan yang telah terjadi, namun di sini dapat dicatat bahwa akuntansi manajerial lebih menekankan pada penyediaan informasi untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Yang kelima yaitu ada tingkat agresi. Akuntansi manajerial menyediakan ukuran dan laporan internal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas, lini produk, departemen, dan manajer. Di lain pihak, akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam atau yang terakhir ada luas. Akuntansi manajerial jauh lebih luas dibandingkan akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial terdiri dari aspek-aspek ekonomi manajerial, teknik industri, ilmu manajemen, dan beberapa bidang lainnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan fokus akuntansi manajerial. Yang pertama ada orientasi pelanggan. Nilai pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat membangun keunggulan bersaing dengan menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dengan biaya yang sama atau lebih rendah dari pesaing, ataupun dapat menciptakan nilai yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing. Yang kedua yaitu ada posisi strategis. Nah, di sini ada dua macam strategi yang umumnya digunakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu ada strategi kepemimpinan biaya. Tujuan dari strategi ini adalah menyediakan nilai pelanggan yang sama atau lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing atau perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu ada strategi produk superior melalui diferensiasi. Misalnya, kualitas kinerja yang lebih tinggi, fitur-fitur produk yang paling diinginkan, dan pelayanan pelanggan yang terbaik, dan lain-lain. Yang ketiga ada rantai nilai atau value chain. Pencapaian strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi yang berhasil memerlukan pemahaman atas rantai nilai perusahaan. Rantai nilai adalah sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk atau jasa, dan juga menyediakan layanan dukungan bagi pelanggan. Yang keempat ada perspektif lintas fungsi. Dalam mengelola rantai nilai, akuntan manajerial harus memahami dan mengukur banyak fungsi bisnis. Pendekatan kontemporer dalam perhitungan biaya meliputi biaya perancangan awal, modifikasi, biaya produksi, biaya distribusi, penjualan, dan layanan. Seseorang yang mengetahui dengan baik mengenai beberapa definisi biaya dan memahami pergeserannya dari jangka pendek ke jangka yang panjang akan sangat berguna dalam menentukan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam ada total quality management. Perbaikan berkelanjutan adalah harapan dasar untuk membangun sebuah keunggulan. Filosofi dari total quality management yang berusaha untuk diperoleh perusahaan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pekerja dapat menghasilkan produk yang sempurna. Perbaikan berkelanjutan adalah pencairan secara berkelanjutan mengenai cara-cara untuk meningkatkan aktivitas efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan melalui pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan biaya. Informasi akuntansi manajerial terkait biaya produk, pelanggan, proses, dan objek-objek lain yang menjadi pusat perhatian manajemen
dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan dari alternatif solusi. Yang terakhir ada waktu sebagai elemen bersaing. Waktu adalah elemen penting dalam semua fase rantai nilai. Perusahaan kelas dunia mengurai waktu peluncuran produk atau jasa dengan memadatkan siklus perencanaan, penerapan, dan produksi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengirimkan produk atau jasa secara cepat dengan menghilangkan waktu yang tidak bernilai tambah, yaitu waktu yang tidak memberikan nilai bagi pelanggan, misalnya waktu selama produk berada di dok pemuatan. Yang keempat ada peranan akuntan manajerial dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu ada akuntan manajerial bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi. Yang kedua ada akuntan manajerial harus bersifat sensitif atas kebutuhan manajer akan informasi. Dan yang ketiga, akuntan manajerial melayani sebagai anggota staf dari organisasi dan menjadi bagian dari tim manajemen. Yang kelima, menjelaskan pentingnya perilaku beretika untuk manajer dan akuntan manajerial. Yang pertama, ada perilaku etis. Rasa beretika yang kuat diperlukan untuk menolak usaha-usaha untuk mengubah informasi ekonomi yang dapat menyajikan gambaran yang bukan sebenarnya dari kinerja perusahaan. Berikut beberapa perilaku etis yang harus diterapkan. Yang pertama ada kejujuran, integritas, pemegang janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, dan juga usaha untuk mencapai kesempurnaan dan akuntabilitas. Yang kedua ada kode etik perilaku perusahaan. Bagian terpenting dari kode perilaku perusahaan adalah integritas, pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Yang ketiga, standar perilaku etis bagi akuntan manajerial. IMA memiliki kode etik untuk akuntan manajerial. Untuk standar perilaku etis bagi akuntan manajerial telah diatur dalam IMA. Yang terakhir ada yang baiklah. Adapun pembahasan yang terakhir nomor 6 yaitu menentukan 3 bentuk sertifikasi yang tersedia bagi akuntan manajerial. Yang pertama ada Certificate of Management Accountant untuk akuntan manajerial. Salah satu kunci dalam beberapa persyaratan untuk memperoleh CMA adalah lulus ujian kualifikasi. Ujian tersebut menekankan pada 4 bidang berikut. Yang pertama ilmu ekonomi, keuangan, dan manajemen. Yang kedua, akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, isu perilaku, analisis dan pelaporan manajemen. Yang keempat, analisis keputusan dan sistem informasi. Berikut merupakan bidang-bidang yang harus dipenuhi jika kita ingin memperoleh sertifikat CMA. Yang kedua ada Certificate of Public Accountant dan dipersyaratkan bagi mereka yang membuka praktik akuntan publik. Untuk memperoleh CPA, seseorang harus lulus ujian negara dan memperoleh lisensi dari negara tempatnya melakukan praktik. Dan yang terakhir ada Certificate of Internal Auditing untuk auditor intern. Persyaratannya harus lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kompetensi teknis dan memiliki pengalaman selama 2 tahun. Mungkin itu saja pembahasan kita atau yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.